Berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini 30 Oktober 2020, terdapat penambahan 2.897 kasus baru COVID-19, sehingga total kasus COVID-19 di Indonesia sebanyak 406.945 kasus. Akhir-akhir ini, Indonesia dikejutkan dengan wabah virus corona. Sejauh ini, kasusnya memang belum ditemukan di Indonesia. Namun, kesiapsiagaan dan pencegahan tetap diperlukan untuk mengenali gejala penyakit ini. Virus 2019 novel coronavirus atau 2019 nCoV yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus corona adalah jenis virus umum yang menyebabkan infeksi pada hidung, sinus, atau tenggorokan bagian atas. Virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti MERS, MERS, dan SARS, SARS. Secara global, virus corona baru muncul secara berkala di berbagai daerah, termasuk SARS pada 2002 dan MERS pada 2012. Pada 9 Januari 2020, WHO melaporkan bahwa terdapat coronavirus yang baru diidentifikasi oleh otoritas Cina. Virus ini yaitu SARS-CoV dan MERS-CoV. Coronavirus sindrom pernapasan akut atau SARS-CoV pertama kali ditemukan di Cina pada November 2002. Sedangkan Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV pertama kali dilaporkan di Arab Saudi pada 2012. Penyebaran virus yang diduga berasal dari hewan liar itu terjadi dengan cepat karena gejala yang ditimbulkan virus pada penderita muncul agak lama setelah penderita terjangkit. Indikasi dan juga gejala ringan virus corona umumnya menyerupai gejala flu seperti demam dan batuk. Diperkirakan gejala dapat muncul setelah 2 hari atau selama 14 hari setelah paparan. Virus yang mirip Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS telah menyebar ke 26 negara di dunia di luar Cina. Hingga Minggu, 2 Februari 2020, jumlah korban virus corona mencapai 304 orang dan menginfeksi 14.543 kasus. Cara terbaik untuk mencegah infeksi 2019 nCoV adalah menghindari orang yang terinfeksi virus. Selain itu, Sohib juga bisa melakukan pencegahan dengan cara cuci tangan dengan sabun dan air selama setidaknya 20 detik, serta hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan tangan yang tidak dicuci. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya penyebaran COVID-19 adalah melakukan tes secara berkala. Beberapa tes yang sudah ada di Indonesia adalah rapid test dan swab test. Namun kedua piranti ini masih memiliki kekurangan sehingga dibutuhkan sebuah piranti yang dapat digunakan dengan mudah, murah, dan hasil dengan efisiensi yang tinggi. Penelitian ini memiliki beberapa kajian penting untuk menggambarkan diagnosa hidung elektronik dalam mendeteksi COVID-19. Dibandingkan dengan alat diagnostik yang saat ini digunakan, electronic nose atau hidung elektronik jauh lebih murah. Hasil diperoleh lebih cepat karena analisis real-time sehingga mudah digunakan dan memiliki akurasi yang tinggi. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang dapat mengakibatkan gangguan sistem pernapasan dengan gejala ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Dari hasil yang dirilis oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus positif yang terkonfirmasi per tanggal 30 Oktober 2021 adalah
404.048 orang dengan jumlah kematian 13.701 orang. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kematian yang disebabkan oleh COVID-19 adalah 3,4%. Hidung elektronik atau biasa disebut ENOS adalah sistem penciuman buatan yang mengenali, menganalisa, dan mendeteksi aroma yang sederhana, kompleks, ataupun senyawa yang menguap. Dan beberapa dekade terakhir, sistem deteksi dan klasifikasi aroma berkembang pesat atau biasa disebut ENOS. Pesatnya perkembangan ENOS ini disebabkan oleh perkembangannya yang luas, aman, relatif murah, dan cepatnya hasil pendeteksian tersebut. Metode yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada diagram alur penelitian di samping, yaitu dimulai dengan persiapan alat dan bahan, dilanjutkan dengan perancangan perangkat keras ENOS, dilanjutkan dengan perancangan perangkat lunak ENOS, dan dilakukan pengambilan sampel, dilanjutkan dengan proses akuisisi data. Selanjutnya dilakukan proses pengolahan dan analisis data tegangan sensor dari bau sampel yang digunakan. Dan pada tahap terakhir dilakukan identifikasi virus SARS-CoV-2 pada pasien. Hasil pembahasan dari penelitian ini bisa kita lihat pada gambar samping. Pada gambar samping menunjukkan bahwasanya hasil rancang bangun sistem hidung elektronik yang terdiri dari berbagai macam komponen elektronika, dimulai dari Arduino, sensor gas, pompa, dan lain sebagainya. Hasil pembahasan kedua menunjukkan bagaimana respon tegangan sistem hidung elektronik terhadap pasien COVID-19, di mana kita bisa pada gambar samping untuk pasien positif COVID-19 memiliki tegangan yang lebih tinggi dibandingkan pasien negatif COVID-19. Hal ini disebabkan adanya senyawa volatile organic compound pada pasien positif COVID-19 lebih tinggi dibandingkan dengan pasien negatif COVID-19. Kemudian, hasil tegangan tersebut kita reduksi menggunakan prinsipal komponen analisis agar dikelompokkan dengan jelas yang mana pasien positif COVID maupun pasien negatif COVID. Hasil reduksi ini nantilah yang menjadi acuan untuk para peneliti untuk menentukan yang mana pasien terkena penyakit positif COVID-19 maupun negatif COVID-19. Saya Aza Azhara Ronald, Fisika 2019. Saya MHD Verides Free Fisika 2017. Saya Giorska Yonitama dari Arsitektur 2018. ENOS COVID, Solusi COVID Untuk Indonesia.